Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Indonesia dimanapun berada. Sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya berada di view Hong Kong yang indah ini. Teman-teman, hari ini adalah hari Minggu. Saya ada kegiatan di Tsim Sha Tsui, terus sekalian saya ambil konten di sini. Teman-teman, pagi tadi itu saya miris sekali dikarenakan saya melihat ada postingan salah satu mungkin teman kita BMI yang ada di luar negeri itu mengatakan bahwa Indonesia impor TKW berkedok, impor sesuatu berkedok TKW. Saya sangat miris sekali dikarenakan keadaan saya di luar negeri. Terus saya tahu betul bahwa teman-teman yang jadi TKI di sini, yang jadi PMI di sini, ini bukanlah pilihan, harus berpisah dengan keluarga, harus berpisah dengan orang tua, anak dan suami. Dan itu bukanlah hal yang mudah, saya tahu sekali dikarenakan saya memang ngurusin mereka gitu ya. Hati saya tergerak untuk bikin konten ini, saya sedih sekali dikarenakan kondisinya kita di sini itu tidak semuanya melakukan hal-hal negatif ya teman-teman. Saya mengapresiasi teman-teman semuanya bahwa di sini itu adalah pencari nafkah, kita berjuang untuk keluarga, kita berjuang untuk masa depan anak-anak kita di rumah gitu teman-teman. Dan saya melihat mewawancarai teman-teman semuanya yang mungkin ada di YouTube saya, teman-teman tahu bahwa mereka itu benar-benar positif, benar-benar kerja, benar-benar mencari nafkah, mencari berkah di sini. Jadi tidak seperti apa yang kita lihat di dunia maya gitu ya. Hong Kong itu begini, Singapura itu begini. Dan alhamdulillah yang saya kenal itu adalah maksudnya anak-anak kita yang proses dari Indonesia ke Hong Kong ataupun dari Indonesia ke Singapura, itu memang benar-benar mereka adalah pekerja, mereka adalah pejuang nafkah, mereka adalah pejuang untuk keluarga, untuk masa depan gitu. Jadi miris sekali ketika ada bahasa yang Indonesia impor maaf ya dalam kata kutip bahasanya itu bahasanya itu tidak membuat kita bahagia gitu. Indonesia impor maksudnya untuk wanita nakal itu berkedok TKW gitu. Hati saya sedih sekali. Tadi pagi saya lihat kontennya mbaknya itu, mana TKW ayo muncul lah gitu. Aduh, saya sedih sekali dikarenakan memang kita semuanya di sini itu mencari nafkah, kita semuanya benar-benar bekerja keras, bahkan kita harus menahan rasa rindu, rasa kangen keluarga, menahan sesuatu gitu sampai yang nggak bisa terbuka hatinya, yang nggak terbuka pikirannya itu sampai berbulan-bulan harus depresi, berbulan-bulan harus di awalnya pertama kali di sini itu setahun pertama itu benar-benar berat gitu ya. Terus kata-katanya seindah itu asal nyebut aja gitu kan, kasihan gitu bahwa kitanya ini benar-benar kerja, kita ini benar-benar berjuang gitu, apalagi di Hong Kong ini tidaklah mudah yang teman-teman kira. Apalagi belum lagi kata-kata tetangga, kata-kata ini yang itu terjadi pada diri saya juga ketika saya mendapatkan uang banyak karena saya kerja di luar negeri khususnya itu. Adik saya pun bertanya apakah mbakku ini, apakah kakakku ini kerjanya nakal ataukah kerjanya tidak baik, karena di zamannya saya itu gaji 5-6 juta itu bagi Indonesia sangatlah besar, dikarenakan di Indonesia sendiri gaji itu sekitar 300-400 untuk bekerja di rumah tangga ya mbak ya, zaman 99 ya, 500-700, sedangkan kita di sini itu mendapatkan 10 kali lipat gitu. Terus itu adalah sebuah perjuangan, itu adalah sebuah pengorbanan yang sangat berat, jadi nggak semudah apa yang orang lain bilang gitu. Terus belum lagi kita di sini itu menahan rasa rindu, belum lagi kita berjuang, belum lagi kita duitnya mungkin teman-teman ini saya selalu mengedukasi teman-teman YouTube saya. 請注意，呢個地點係公眾地方，所有人均須一直佩戴口罩，違例者可被檢控。 May I have your attention, please? This is a public place where a person must wear a mask all the time.
Offenders are liable to prosecution. 请注意，这地点是公 Itu 众地方， menyiarkan 所 untuk 有 kita 人 untuk 都 selalu 要 memakai 一 masker. 直 Kenapa 佩 saya 戴 menggunakan 口罩， masker? Memang di 违 luar 例者可被检控。 di public place itu tidak boleh membuka masker teman-teman, dikarenakan Hong Kong sangatlah ketat. Jadi kalau buka masker itu 10.000 ya. Mengingatkan lagi buat teman-teman yang buka masker 10.000. Terus apa namanya, teman-teman, saya lanjutin lagi, suaranya udah nggak ada. Kita di sini ini benar-benar berjuang. Mungkin ada yang 1, 2 atau beberapa lah. Kalau toh di Hong Kong ini pekerja migrannya sekitar 200.000 sampai 250.000, mungkin ada sekian persen yang memang melakukan hal-hal negatif, tapi kan tidak semuanya. Jadi teman-teman, mari kita bijak. Kalau toh kita berbicara di dunia lain, misalkan di dunia maya, janganlah digebyuh sama-sama bahwa semua TKI, semua PMI, semua TKW di luar negeri itu nakal gitu kan, nggak semuanya juga. Masih banyak kok yang bisa membuktikan bahwa kita itu di Hong Kong itu sukses, kita itu di Hong Kong itu membawa banyak berkah bagi keluarga kita, orang tua kita, adik-adik, suami, anak, dan yang lain-lain. Mereka bisa sekolah tinggi, mereka bisa, ini kan kadang-kadang saya miris sekali, mereka minder sekali bahwa saya ini hanya seorang TKI, saya hanya seorang TKW. Itu tidak begitu teman-teman, karena bagaimanapun kita di luar negeri itu bekerja keras dan kita benar-benar keluar dari negara kita untuk mencari berkah, untuk mencari rezeki yang lebih baik, supaya kita bisa mengangkat perekonomian keluarga, perekonomian rumah tangga, perekonomian, bisa menyekolahkan anak setinggi mungkin, menyekolahkan adik setinggi mungkin, terus bisa mungkin memberi modal mereka untuk usaha di kampungnya. Dan mungkin juga saya lihat itu banyak di antara teman-teman saya, terus teman-teman yang sudah sukses itu juga sangat banyak, bahwa di Indonesia itu bisa membuka lapangan pekerjaan untuk semuanya. Teman-teman, udaranya panas, nafas ngos-ngosan dikarenakan menggunakan masker. Tapi saya tidak lelah untuk menyebar inspirasi buat teman-teman semua, buat kita semuanya. Janganlah kita merasa minder, janganlah kita merasa saya ini, saya itu. Teman-teman, ingat, satu hal yang buat kita bahagia adalah diri kita sendiri, terutama ketika kita ada di luar negeri. Terus teman-teman, mungkin nggak semua yang di sini itu beruntung, dikarenakan apa yang kita dapatkan itu tidak menjadi keberkahan, tidak menjadi berkat bagi orang lain, yaitu tergantung dari diri kita ya. Saya miris sekali, Mas. Banyak sekali masalah yang belum saya angkat di YouTube saya. Nanti saya akan mengedukasi teman-teman, khususnya untuk yang di sini itu bagaimana sih supaya kita sukses. Mungkin bukan hanya sukses perkara materi ya, perkara materi bukan. Sukses itu banyak macam ya gitu. Bagi saya menjadi TKI itu bukan hal yang negatif. Menjadi TKI itu hal yang positif bagi kita, dikarenakan kita di negara sendiri mungkin karena pendidikan kita tidak tinggi sehingga kita tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, tidak mendapatkan penghasilan yang layak yang bisa kita dedikasikan, yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau di luar negeri, misalkan di Indonesia ini compare saja antara saya di Surabaya, saya tinggal rumah saya di Surabaya, jadi saya kalau di Surabaya ini ngomong bukan kerja di pabrik ya, kalau kerja di rumah tangga itu mungkin gajinya 1,5 juta sampai 2 juta, sedangkan kalau kerja di sini itu gajinya bisa 8 sampai 9 juta, itu bedanya teman-teman. Terus selain itu kalau di Indonesia mungkin memang standarnya seperti itu, dan di sini pun standarnya juga untuk gaji 8 sampai 9 juta itu bagi orang sini juga sedikit gitu. Tapi kan tidak begitu untuk kita, karena kita dapatnya di sini, kita pengeluarannya ada di Indonesia. Terus teman-teman, menghimbau semuanya, saya selalu mengingatkan untuk smart dalam menabung, smart dalam berinvestasi. Jangan sampai kita kena investasi yang bodong sehingga kita bisa rugi, kita bisa habis uang, kita bisa kehilangan apa yang seharusnya bisa kita simpan baik-baik.
Teman-teman, mari bijak, kita bersosial, kita bijak berteman, kita bijak bermasyarakat, khususnya ada di sini. Jangan sembarangan percaya. Pada dasarnya seperti ini. Kalau mau aman, mau ini harus bisa menjaga diri sendiri. Tidak sekarang itu di Hong Kong itu tidak teman, tidak saudara, itu saling dari kedekatan mungkin terus kita ada hal-hal yang harus kita batasi. Misalkan seperti ini, si A berteman sama si B dan si C berteman sama si D gitu ya. Ini kenapa saya bicara seperti ini, karena saya tahu ada beberapa anak, tidak semua ya, ada beberapa anak di Hong Kong tuh gini, si A berteman sama si B berteman sama si C berteman sama si D. Oke, itu A, B, C, D itu mereka berteman. Terus si A beli tanah, misalkan di Indonesia, tahu saya gitu ya, beli tanah di Indonesia mungkin 200 juta gitu kan, sedangkan bekerja di sini kan gajinya 9 juta, itu pun kotor gitu. Terus akhirnya si A pinjam uang ke salah satu bank di sini menggunakan saksi si B gitu. Terus setelah itu tidak disesuaikan dengan pendapatan, misalkan pendapatannya 9 juta itu kotor, itu kalau kita pinjam sebanyak 200 atau 100 lebih itu kan setiap bulannya itu kita harus mencicil, harus lebih dari 9 juta gitu. Terus pada akhirnya itu yang menjadi pertemanan jadi tidak baik. Terus saling utang piutang, terus akhirnya si A pinjam uang di bank menggunakan saksi si B, akhirnya si A tidak bayar hutang, si B lah yang harus membayar. Terus si B akhirnya minta tolong si C akhirnya minta sama D. Ada beberapa yang jadi satu lingkaran seperti itu karena utang piutang, sehingga di sini itu tidak sukses. Tapi saya yakin itu hanya segelintir orang saja. Terus hal-hal yang banyak sekali yang sukses itu saya melihat bukan hanya karena pintar kita ini kan. Intinya kita harus cerdas, kita harus jadi BMI cerdas, BMI pintar, dikarenakan di Hong Kong itu seberapa pun duit yang dihasilkan, tapi seberapa banyak uang yang kita keluarkan. Kalau misalkan kita pendapatannya 9 juta, pengeluarannya kita 1 juta atau 2 juta itu normal, lainnya disimpan gitu. Masalahnya adalah sekarang itu lebih besar pasak daripada tiang. Misalkan pengeluarannya pemasukannya 9 juta, pengeluarannya 11 juta atau 12 juta, dikarenakan mungkin kita perhitungannya nggak matang. Itu teman-teman kenapa saya berusaha untuk mengedukasi tentang keuangan di YouTube channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti, like, subscribe channel YouTube saya. Saya akan terus bersemangat, saya akan terus berkarya tanpa henti buat teman-teman semua. Semoga apa yang saya share di sini bisa bermanfaat. Khususnya buat teman-teman yang edukasi mengenai keuangan, cara menabung, dan bagaimana berinvestasi dengan bijak dan smart di Hong Kong ataupun di luar negeri lainnya. Terima kasih teman-teman. See you in next video. Hari ini saya berada di ketinggian view Star Ferry di atasnya ini. Untuk saya lihatkan teman-teman, inilah Hong Kong. Inilah Hong Kong yang dimana kita mencari nafkah, kita mencari berkah, kita mencari rezeki di sini. Semoga bermanfaat apa yang saya share buat teman-teman. Berkah berlimpah, sukses dan bahagia buat semuanya. Assalamualaikum.